Cinta seringkali dilihat sebagai misteri besar. Banyak orang merasa bahwa membuat seseorang jatuh cinta adalah tentang penampilan atau usaha berlebihan. Namun filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang lebih mendalam. Cinta tidak dapat dipaksa, melainkan dirasakan melalui kualitas diri yang sejati. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan mencoba untuk menjadi dicintai, tetapi jadilah seseorang yang layak untuk dicintai. Jika Anda ingin orang lain jatuh cinta kepada Anda, mulailah dengan perjalanan ke dalam diri Anda sendiri. Cinta yang sejati tumbuh dari tempat otentik, bukan dari manipulasi atau kepalsuan. Dalam perjalanan ini, Stoikisme menawarkan wawasan yang kuat untuk membangun hubungan yang mendalam tanpa harus mengorbankan jati diri Anda. Sebelum itu, saya meminta bantuan Anda untuk like video ini dan berikan komentar 77 untuk memberikan sinyal bahwa Anda siap menyimak video ini. Mari kita lihat bagaimana pendekatan Stoik dapat membuat Anda lebih menarik secara alami dan membuat dia jatuh cinta dengan mudah. Pertama, kendalikan emosi Anda, jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Hubungan yang kuat selalu dimulai dari stabilitas emosi. Ketika Anda tidak mampu mengendalikan emosi Anda mungkin tanpa sadar menciptakan jarak antara diri Anda dan orang lain. Orang yang terlalu reaktif cenderung dianggap sulit dipahami, bahkan menakutkan. Disinilah ajaran Stoik memainkan peran penting. Filosofi ini menekankan bahwa ketenangan adalah kekuatan dan pengendalian diri adalah kualitas yang paling dihormati. Marcus Aurelius dengan bijak mengatakan, jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu tidak disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaian Anda terhadapnya. Dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja. Dalam hubungan, hal ini berarti Anda perlu menciptakan jeda antara emosi yang Anda rasakan dan reaksi Anda terhadapnya. Misalnya, bayangkan pasangan atau orang yang Anda sukai melakukan sesuatu yang membuat Anda frustrasi. Alih-alih langsung merespons dengan kemarahan, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri Anda, apakah ini benar-benar layak untuk saya marah? Dalam banyak kasus Anda akan menemukan bahwa hal-hal kecil tidak pantas menguras energi emosional Anda. Saya ingat sebuah pengalaman pribadi ketika hubungan saya hampir retak karena kurangnya kendali emosi. Setiap kali terjadi kesalahpahaman, saya merasa perlu untuk membela diri atau bahkan menyerang balik. Tetapi setelah membaca buku Meditations karya Marcus Aurelius, saya mulai melatih diri untuk melihat masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Ketika saya berhenti bereaksi secara impulsif, saya menemukan bahwa konflik menjadi lebih mudah dikelola, dan orang-orang di sekitar saya mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan saya. Selain itu, ketenangan memiliki daya tarik yang luar biasa. Orang secara alami tertarik pada mereka yang mampu membawa stabilitas dalam kekacauan. Ketika Anda menjadi sosok yang tidak mudah terprovokasi, Anda menunjukkan kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Refleksikan ini, bagaimana Anda bisa merespons dengan tenang di saat Anda biasanya marah. Mulailah dengan langkah sederhana. Ambil napas panjang sebelum bereaksi. Setiap kali Anda berhasil mengendalikan diri, Anda tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan dalam hubungan. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang mengelola mereka dengan bijak, sehingga hubungan Anda dapat tumbuh tanpa drama yang tidak perlu. Kedua, jadilah pribadi yang berfokus pada nilai, bukan kesempurnaan. Banyak orang merasa bahwa mereka harus terlihat sempurna untuk membuat seseorang jatuh cinta. Namun apa sebenarnya yang membuat seseorang benar-benar menarik? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa nilai sejati tidak ditemukan dalam tampilan luar atau usaha untuk menjadi sempurna, melainkan dalam kebajikan dan prinsip yang Anda pegang. Epictetus berkata, manusia dihormati bukan karena apa yang dimilikinya, tetapi karena siapa dia. Dalam konteks hubungan, ini berarti berhenti mengejar kesempurnaan yang tidak realistis. Orang tidak jatuh cinta pada seseorang karena tidak pernah membuat kesalahan, melainkan karena ketulusan dan prinsip hidup yang ia jalani. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang terus berusaha menyenangkan semua orang hanya untuk berakhir kelelahan. Mereka mungkin terlihat menarik di permukaan, tetapi pada akhirnya orang lain akan merasakan kurangnya ketulusan dalam upaya mereka. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya mencoba terlalu keras untuk diterima oleh seseorang yang saya sukai. Saya berusaha menjadi sempurna, selalu mengatakan hal yang benar, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan mereka, bahkan mengorbankan prinsip-prinsip saya sendiri. Namun semakin saya berusaha, semakin saya merasa kehilangan diri sendiri, dan ironisnya,
orang tersebut semakin menjauh. Barulah ketika saya memutuskan untuk fokus pada diri saya sendiri, menghargai prinsip dan nilai yang saya pegang, saya mulai menarik orang yang benar-benar menghargai saya. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai Anda sebagai individu berasal dari karakter Anda, bukan dari hal-hal eksternal seperti kekayaan, penampilan, atau status sosial. Ketika Anda fokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan integritas, Anda memancarkan kepercayaan diri yang otentik. Orang lain akan melihat bahwa Anda tidak hanya hidup untuk mengesankan mereka, tetapi juga memegang standar tinggi untuk diri sendiri. Sebagai refleksi, tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar saya hargai dalam hidup? Apakah saya menunjukkan nilai-nilai itu setiap hari? Ketika Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri berdasarkan nilai-nilai tersebut, Anda tidak hanya lebih menarik, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain. Kesimpulannya, berhentilah mengejar kesempurnaan. Sebaliknya, hiduplah dengan fokus pada nilai-nilai yang membuat Anda merasa bangga akan diri sendiri. Dengan begitu, Anda akan menjadi magnet bagi cinta sejati, karena Anda menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya, dan itu adalah keindahan yang tidak bisa dipalsukan. Ketiga, dengarkan dengan tulus, jangan hanya menunggu giliran untuk bicara. Dalam hubungan, salah satu cara paling efektif untuk membuat orang jatuh cinta adalah dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Dan salah satu bentuk kepedulian yang paling nyata adalah kemampuan untuk mendengarkan. Bukan sekadar mendengar, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Marcus Aurelius menulis, "Berikan perhatian penuh pada apa yang ada di depan Anda, karena hanya saat ini yang benar-benar menjadi milik Anda." Seringkali kita terjebak dalam percakapan tanpa benar-benar hadir. Kita hanya menunggu giliran untuk berbicara, memberikan opini, atau bahkan membela diri. Namun orang lain dapat merasakan ketidaktulusan ini. Ketika Anda mendengarkan dengan tulus, Anda membuat mereka merasa dihargai, dimengerti, dan penting. Hal ini menciptakan koneksi yang mendalam, yang seringkali menjadi fondasi cinta sejati. Saya pernah mendengar seorang teman bercerita tentang hubungannya yang sulit. Dia merasa tidak dihargai karena pasangannya selalu menginterupsi atau mengalihkan perhatian saat dia berbicara. "Aku merasa seperti bicara dengan dinding," katanya. "Hal ini membuat saya menyadari betapa jarangnya seseorang benar-benar mendengarkan tanpa gangguan. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk melatih kemampuan mendengar. Ketika saya mulai mendengarkan orang lain dengan lebih baik, saya menyadari bahwa hubungan saya menjadi jauh lebih kuat dan bermakna." Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada kata-kata mereka, bahasa tubuh mereka, dan bahkan nada suara mereka. Hindari menginterupsi atau mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya ingin mereka katakan? Bagaimana saya bisa mendukung mereka? Salah satu teknik yang bisa Anda gunakan adalah reflektif mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, cobalah untuk merangkum apa yang mereka katakan dengan kata-kata Anda sendiri. Misalnya, jika mereka bercerita tentang hari yang buruk, Anda bisa berkata, "Sepertinya itu benar-benar membuatmu merasa tertekan." Teknik ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengar dan memahami apa yang mereka rasakan. Ketika Anda menjadi pendengar yang baik, Anda membangun rasa percaya dan keintiman. Orang-orang akan merasa aman di sekitar Anda, dan keamanan ini seringkali menjadi dasar dari hubungan yang dalam. Jadi jadilah seseorang yang hadir sepenuhnya. Ingat, cinta seringkali dimulai dari perasaan sederhana bahwa seseorang benar-benar peduli. Keempat, jadilah autentik, jangan takut menjadi diri sendiri. Dalam dunia yang dipenuhi pencitraan dan topeng sosial, menjadi autentik adalah kualitas yang sangat langka, namun sangat menarik. Banyak orang menghabiskan waktu mencoba menjadi seseorang yang bukan diri mereka, hanya untuk mendapatkan perhatian atau penerimaan dari orang lain. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai dengan sifat alami kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, jadilah diri Anda sendiri sesuai dengan siapa Anda seharusnya, dan berhenti mencoba menjadi orang lain. Ketika Anda mencoba berpura-pura menjadi orang lain untuk menarik perhatian, Anda mungkin mendapatkan kekaguman sesaat, tetapi tidak cinta yang sejati. Hubungan yang tulus hanya bisa dibangun ketika Anda menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Orang yang tepat tidak akan tertarik pada topeng Anda, melainkan pada kepribadian dan nilai-nilai Anda. Saya pernah menghadapi masa di mana saya merasa perlu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Saya berpikir bahwa jika saya terlihat sempurna atau memiliki karakteristik tertentu, orang yang saya sukai akan tertarik.
Saya mencoba berbicara dan bertindak seperti yang saya pikir mereka inginkan. Namun hubungan yang saya bangun dengan cara ini terasa kosong dan melelahkan. Hanya ketika saya memutuskan untuk melepaskan topeng saya dan menjadi diri saya sendiri, saya menemukan koneksi yang benar-benar bermakna. Menjadi autentik bukan berarti Anda tidak memperbaiki diri, tetapi Anda memperbaiki diri untuk alasan yang benar, bukan demi mendapatkan validasi dari orang lain, tetapi demi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Orang yang tulus menghargai keberanian Anda untuk menjadi diri sendiri, termasuk ketidaksempurnaan Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, terimalah apa adanya diri Anda, bahkan ketidaksempurnaan Anda adalah bagian dari siapa Anda. Refleksi ini penting. Apakah Anda benar-benar merasa nyaman menjadi diri sendiri dalam hubungan Anda? Ataukah Anda merasa harus terus berusaha menjadi seseorang yang lain? Jika Anda selalu merasa harus bermain peran, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan tersebut benar-benar layak untuk diperjuangkan? Autentisitas adalah magnet. Orang-orang akan merasa lebih nyaman dan tertarik kepada Anda ketika mereka merasakan bahwa Anda hidup tanpa kepalsuan. Jadilah diri Anda sendiri tanpa rasa takut, karena cinta sejati tidak pernah membutuhkan Anda untuk berubah menjadi orang lain. Ia hanya membutuhkan Anda untuk hadir sebagai diri Anda yang sebenarnya. Kelima, fokus pada memberi bukan hanya menerima. Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah memiliki pola pikir transaksional, di mana Anda hanya fokus pada apa yang bisa Anda dapatkan dari orang lain. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa cinta sejati tidak dimulai dari ekspektasi terhadap orang lain, melainkan dari pemberian yang tulus. Seperti yang dikatakan Seneca, tidak ada yang lebih mulia daripada hati yang tahu bagaimana memberi tanpa pamrih. Dalam hubungan, orang cenderung jatuh cinta kepada mereka yang berjiwa besar, yang memberi perhatian, waktu, dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan langsung. Memberi di sini bukan soal material, tetapi tentang kehadiran Anda. Misalnya ketika Anda mendukung seseorang dalam saat-saat sulitnya, ketika Anda mendengarkan tanpa menghakimi, atau ketika Anda melakukan sesuatu yang sederhana seperti mengingat detail kecil tentang mereka, Anda menunjukkan bahwa Anda peduli secara mendalam. Saya ingat sebuah momen dalam hubungan saya di masa lalu. Ketika saya sedang menghadapi masa-masa sulit, seseorang yang dekat dengan saya melakukan hal kecil namun sangat berarti. Dia menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya tanpa mencoba memberikan solusi. Tindakannya itu, meskipun sederhana, membuat saya merasa didukung dan dihargai. Itu mengajarkan saya bahwa cinta tidak selalu tentang hal-hal besar, tetapi tentang kepedulian tulus yang seringkali diwujudkan melalui tindakan kecil. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam hal ini, tindakan memberi adalah sesuatu yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai Anda, tetapi Anda bisa menunjukkan cinta melalui tindakan nyata. Fokuslah pada bagaimana Anda bisa menjadi seseorang yang bermurah hati, tidak hanya dengan harta, tetapi juga dengan perhatian dan kebaikan. Namun penting untuk memberi dengan hati yang tulus, bukan untuk manipulasi. Ingatlah, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebaikan sejati tidak pernah mengharapkan pengakuan. Keenam, tunjukkan ketangguhan tanpa kehilangan kelembutan. Ketangguhan adalah kualitas yang sangat menarik. Orang-orang cenderung tertarik kepada mereka yang kuat secara mental dan emosional. Tetapi ketangguhan yang sejati tidak pernah kasar atau dingin. Ketangguhan sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut, meskipun hidup seringkali tidak adil. Marcus Aurelius berkata, kekuatan sejati tidak terletak pada menyerang atau membalas, tetapi pada mengendalikan diri dan tetap bertindak berdasarkan kebajikan. Dalam hubungan, ketangguhan berarti Anda mampu menangani konflik, kekecewaan, dan tantangan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Orang yang tangguh tidak mudah terprovokasi oleh emosi negatif seperti kecemburuan, kemarahan, atau frustrasi. Mereka mampu memproses emosi mereka dengan cara yang sehat, tanpa melimpahkannya kepada orang lain. Namun ketangguhan ini tidak boleh membuat Anda tampak tidak peduli atau kaku. Kelembutan tetap diperlukan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang penuh kasih dan pengertian. Saya pernah belajar hal ini dalam sebuah hubungan yang penuh dengan dinamika emosi. Ketika masalah muncul, saya cenderung bereaksi dengan defensif atau bahkan mengabaikan pasangan saya, karena saya pikir itu menunjukkan kekuatan. Namun alih-alih memperbaiki hubungan, sikap ini justru menciptakan jarak. Setelah membaca ajaran Stoik, saya mulai memahami bahwa ketangguhan bukan berarti menutup diri,
tetapi mampu bertahan dalam badai dengan tetap tenang dan penuh kasih. Ketika saya mulai menunjukkan kelembutan di tengah keteguhan hati, hubungan saya menjadi lebih harmonis. Filosofi Stoik mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Misalnya ketika menghadapi argumen, cobalah untuk mendengarkan dengan sabar tanpa terburu-buru untuk membalas atau menang. Hal ini tidak hanya menunjukkan kendali diri Anda, tetapi juga membuktikan bahwa Anda peduli terhadap hubungan tersebut. Refleksi ini bisa Anda tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya cukup tangguh untuk menghadapi tantangan hubungan ini tanpa kehilangan kelembutan? Apakah saya mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan tetap mencintai? Ketangguhan yang dibarengi dengan kelembutan menciptakan rasa aman dalam hubungan. Orang lain tahu bahwa mereka dapat mempercayai Anda, bahkan dalam situasi sulit. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya kuat tetapi juga berbelas kasih, Anda menjadi seseorang yang luar biasa menarik. Ini adalah kombinasi langka yang membuat orang jatuh cinta, bukan hanya kepada siapa Anda, tetapi juga bagaimana Anda menghadapi hidup. Ketujuh, kuasai diri sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa semua hubungan dimulai dari hubungan dengan diri sendiri. Sebelum Anda mengharapkan cinta dari orang lain, Anda harus memahami, menghormati, dan mencintai diri Anda terlebih dahulu. Marcus Aurelius berkata, yang paling penting adalah menguasai diri sendiri. Siapapun yang memahami dirinya, memahami dunia. Banyak orang melompat ke dalam hubungan dengan harapan bahwa cinta akan menyelesaikan rasa kekosongan atau ketidakamanan dalam hidup mereka. Namun ini seringkali berujung pada hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak menjadi terlalu bergantung atau bahkan terlalu menuntut. Ketika Anda tidak memiliki kendali atas emosi, ekspektasi, atau rasa takut Anda sendiri, Anda cenderung membawa beban tersebut ke dalam hubungan. Saya pernah melalui masa di mana saya mencari cinta sebagai pelarian dari rasa tidak aman. Saya mengharapkan pasangan saya untuk menyelamatkan saya dari ketakutan dan kekurangan diri saya sendiri. Hubungan itu akhirnya gagal karena saya terus bergantung pada orang lain untuk memberikan kebahagiaan yang sebenarnya harus datang dari dalam diri saya. Barulah setelah saya mengambil waktu untuk introspeksi dan mempraktikkan prinsip Stoik, saya menyadari bahwa saya harus menyelesaikan konflik internal saya sebelum saya bisa benar-benar mencintai orang lain dengan tulus. Menguasai diri berarti mengenali dan mengelola emosi Anda, tidak membiarkannya mengambil alih.